Di sini NXL Liga Game versus XCN, tentunya defender bakal NXL Liga Game. Tentu itu bisa jadi pertimbangan beberapa kali. Kalau lu main di defender mungkin lu bakal main agent yang lebih defensif, sementara kalau lu main attacker duluan lu main agent yang mungkin lebih ofensif. Jadi ya kita lihat saja di sini. Ini menarik, shadow pick-nya. Apakah doa gue akan terjawab untuk pertandingan kali ini? Gue bener-bener penasaran. Bani loh yang main loh. Bani loh. Wah. Flipsdale. Menarik sih. Gue nggak tahu nih. Menarik. Masa Bani bohong sih lagi puasa, kan harusnya dia nggak bohong nih. Nah, ini lagi puasa loh, Ban, lu bohong-bohong sama orang nggak baik loh. Cuman ya ini shadow pick-nya menarik. Oh pakai brimstone dong? Hai, iya selalu Brimstone. Fire ZS selalu Brimstone, main di B, selalu nahan di Yellow. Menurut gua nggak tahu ya apakah Fire ZS bakal mengubah cara bermainnya, karena waktu kemarin nonton di turun komunitas mungkin posisi dari Fire ZS agak mudah untuk ditebak. Jadi mungkin sudah datang dengan sesuatu yang baru. Tentunya Brimstone di Icebox tuh bener-bener harus ini sih, lu bener-bener tahu lu mau ke side mana karena smoke-nya cuma 3 dan gak refresh. Pertanyaannya benar. Wow, oke. Wow. Ucapan adalah doa, saudara-saudara. Ucapan adalah doa. Wow. Gila cuy. Menarik nih. Beneran pakai Viper ternyata, karena ini kan kayaknya kapok waktu itu NXL Liga Game ketemu X10, Vipernya kok sakit bos. Sekarang makin sakit, jadi kayaknya bakal dicoba sama NXL Liga Game. Jadi untuk pertama kalinya di Challengers Stage 2 lah, at least kita akan melihat Viper di Icebox setelah sekian lamanya. Ya setelah sekian lamanya ya, sempat populer Viper dan sekarang Viper juga udah di buff. Di patch kali ini di week 2 final qualifier juga udah bisa dipakai juga. Iya. Dan pasti akan menarik banget. Langsung saja kita masuk ke dalam in-game-nya di map pertama antara XCN melawan NXL Liga Game. Ini menarik. Dan menurut gue sangat possible sih. Kita lihat sebenarnya NXL berarti main dengan wow. Apa tuh? Mereka satu duelis. Sayo ya. Reina kan duelisnya. Reina. Berarti nggak ada space maker mereka ini sebenarnya. Mereka nggak ada orang yang bisa loncat-loncat, terjun langsung masuk ke dalam site untuk ngebuat space biar orang 2, 3, 4-nya masuk. Jadi ini bakal bermain setup banget menurut gue NXL Liga Game dengan agent pick yang mereka punya saat ini. Jadi 2 sentinel, bahkan bisa dibilang triple sentinel dengan adanya Viper. Viper tuh controller sentinel yang mungkin sangat possible untuk ngacak-ngacak side seorang diri. Jadi ya kita lihat saja sekarang dari XCN nampaknya mereka akan menabrak side A, di mana side A-nya udah ditigain sama NXL Liga Game. Iya, ini udah benar-benar fortified banget dari side A-nya, apalagi ada mainan Killjoy juga. Bakal coba dicek terlebih dahulu menggunakan drone, udah dihancurin. Jadi udah harusnya udah ada informasi masuk, tapi masih menahan saja. Sedangkan pemain-pemain dari NXL Liga Game juga cukup disiplin. Mereka nggak mau melihat atau mungkin jiggle picking. Karena lagi-lagi Crozera sudah mengintai nih dari arah main. Ya, ini benar-benar main sabar aja, dan kita lihat di sini Crozera sudah menemukan sebuah turret, tapi langsung saja dimanfaatkan oleh Sayo bait-nya. Crozera akan tumbang. Space Maker sudah hilang dari XCN, sementara NXL Liga Game mereka masih punya 5 pemain. Di sini Noisy Boy masih menahan. Kita lihat wall dari seorang Flipsdale sudah dibuka, langsung memukul mundur. 4 pemain mundur, tepatnya masih ada 1 saja di bagian belt. Sementara Flipsdale dari side B masih menahan seorang diri. Dari arah mid juga sudah ditutup. Jadi cukup yang di-concern cuma bagian orange sama bagian green. Tapi ternyata XCN nge-fake kembali dan ternyata memutuskan untuk kembali menusuk side A, di mana masih ada 3 pemain. Yes, masih ada 3 pemain, masih ada toxic screen juga. Ini galau banget sih, dia kalau nembusin tinggal ditembak sekali dan benar saja tadi Budimeister tiba-tiba langsung keluar. Fast kali juga dapat 1, tersisa 2 pemain sekarang. Sova dan juga Brimstone, tapi Rose Sova masih bisa dapat 1 pemain, langsung ditutup sama NXL Liga Game. Terlalu sulit untuk menerobos defense yang dimiliki di side A. Gila men, itu toxic screen di pistol round OP banget. Lu gimana nggak OP, lu nembusin lu minus 50. Lu klik kanan pakai klasik, mati orang itu. Jadi menurut gua itu pistol round XCN udah nggak bisa banget sih. Menurut gua ketika mereka harusnya udah tahu oh toxic screen-nya di A, menurut gua mereka mendingan main B. Karena dengan pistol lu nembusin toxic screen lu minus 50, apalagi side A tuh sempit banget. Pemain-pemain dari NXL pasti jaga deket. Jadi ketika tembus langsung disambut hujan peluru yang menurut gua udah nggak bisa mereka hindarin. Dan sekarang toxic screen bahkan ditaruh agresif dari arah mid-nya
Dan di sini kalau misalkan kita lihat Frostmind Oh. bakal menahan dari arah Bimen dan Flipsdare sudah berhasil crossing dan bakal mengejutkan seorang Frostmind. Berhasil nge-push dan mendapatkan informasi tentunya. Frostmind sudah tumbang, tersisa 4 pemain dari XCN. Yes, dan XCN mereka masih coba untuk holding. Mereka juga nggak melakukan force buy kali ini. Tadi dari turretnya sudah mengenai informasi. Sayo berhasil menemukan satu pemain. Budi Meister juga ikut menyumbangkan kill bagi NXL Liga Game. Tersisa 2 pemain kali ini dan cukup kebingungan ke arah mana kira-kira mereka akan pergi dan bahkan kena tag juga tadi sama Shock Dart. Iya, dan di sini agak berbahaya karena lagi-lagi controller mereka sudah tumbang. Tapi ya tinggal 2 pemain doang, Rozovai sama Flinch di sini sudah low HP dan seharusnya tidak banyak yang bisa mereka lakukan. NXL Liga Game berhasil mendapatkan 1 angka lagi dan XCN. Ini kita akan memasuki buy round pertama dari XCN dengan menggunakan rifle. Flinch harus bermain dengan light shield karena memang utility dari Sage cenderung lebih mahal daripada agent-agent lainnya. Yes. Dan ini nih, jadi selain dia nggak bisa ditembusin juga karena kan bakal minus 50, tapi bisa bikin kaget juga. Iya. Jadi nggak tahu posisi dari Flipshider tuh di mana. Tadi juga bahkan di pistol run Budi Meister bisa tiba-tiba ngelewatin si toxic screen-nya dan Iya. nggak expected banget gitu. Karena nggak ada yang tahu screen-nya itu bakal diturunin kapan. Dan nampaknya ada technical pause kalau misalkan kita lihat mungkin ada sedikit masalah. Kita masih menunggu tentunya untuk pertandingan dilanjutkan. Dan NXL Liga Game nampaknya mengejutkan kita semua yang menonton. Karena sejauh ini tim Indonesia belum ada yang berani bermain Viper di Icebox. Dan NXL Liga Game berhasil memecah kebuntuan tersebut menjadi tim pertama yang bermain Viper lagi ya. Dulu kalau nggak salah Alter Ego sempat main Viper, tapi abis itu nggak pernah main Viper lagi di Icebox. Sekarang mereka bermain Viper yang menurut gua adalah pilihan tepat karena setelah di-buff agent ini menjadi agent yang begitu mengerikan dan nampaknya pertandingan akan segera dilanjutkan kembali. 5 rifle dari XCN sementara NXL Liga Game masih akan menggunakan senjata-senjata yang mereka bawa dari ronde sebelumnya. Ini dia gambitnya. Kalau misalkan kita lihat NXL menang, ekonomi bakal langsung nge-swing ke mereka kembali. Betul, dan sekarang kita melihat pemain-pemain dari XCN. Mereka akan mulai scouting terlebih dahulu ke arah side A-nya. Dimana sekarang Killjoy-nya yang akan bermain di arah side B. Sedangkan Viper akan mengambil kontrol dari arah mid atau Flipshider, lebih tepatnya dari arah Tube. Dan ini terkenal banget sih dan, sama XCN. Mereka tuh selalu suka banget buat ngedobrak side A. Iya, selalu. Dan di sini Telet sudah dijaga, slow orb sudah keluar. Dan turret dinaik, ada yang naik dan itu adalah Sage. Tapi Crozera serta Frostmind masing-masing mendapatkan kill. Toxic Screen sudah dinaikkan. Mampukah menembus di sini pertahanan dari NXL Liga Game? Masih menunggu Toxic Screen padam dan akhirnya padam juga, tapi masih belum ada satupun pemain XCN yang berhasil menembus sampai ke arah backside. Rozovai masih menahan, mencoba through the smoke dan Owen Flipshider menembus Toxic Screen, mencoba mengejutkan, tapi ternyata ada 2 pemain yang sudah menunggu kehadiran pemain tersebut, tapi Pascalis dengan Spectre-nya mampu mendapatkan 2 kill. Tersisa 2 pemain di sini dan Pascalis tidak mengetahui kalau ada Crozera berada di bagian nest dan itu dia angka pertama untuk XCN. Yes, dan dengan angka seperti ini dari XCN, mereka jadi masih bisa beli lagi harusnya meskipun tadi sedikit mahal rondenya, 3 pemain harus tumbang, tapi ini berarti NXL Liga Game jadi nggak snowballing juga di map Icebox kali ini. Dan sekarang NXL Liga Game juga bakal bisa beli dan lagi-lagi bakal ada pos nih. Ya, pos lagi nampaknya. Tadi kalau misalkan kita lihat NXL Liga Game agak sedikit terburu-buru. Sebenarnya Budi Meister mau coba dapetin pick dengan wallnya, tapi ternyata justru dia sebenarnya dapat, tapi langsung keculik lagi. Noisy Boy juga nggak lama-lama banget tadi hidupnya, jadi langsung tembus. Flipshider juga kayaknya sedikit gambling. Dia benar-benar 100% gambling untuk nembusin Toxic Screen tersebut untuk mendapatkan kill. Tapi ya gambling tersebut gagal dan XCN yang akan mengambil keuntungannya. Sekarang 2-1. Technical pause lagi, masih menunggu. Nampaknya dari sisi XCN technical pause-nya. Karena kalau kita lihat beberapa pemainnya agak nge-stuck tuh ya di base. Dan ya cukup ini juga unik dibahas nih. Budi Meister main Sage. Lucu sih. Gue kira Budi loh yang bakal main Sage. Bakal main Viper. Iya, karena Flipshider udah terkenal juga ya, sering main Sage juga di berbagai map. Iya. Dan juga Budi Meister kan juga role-nya itu sebagai controller atau smoker juga bagi NXL Liga Makanya Game. gue agak kaget sih. Gue kira si Flipshider bakal main Viper, Shadow Pick doang. Terus nanti begitu udah mau beneran di switch sama Budi, ternyata enggak dong. Ternyata Budi yang main Sage beneran.
Flip mungkin karena dia merasa dia bisa nahan B sendirian kali ya. Jadi mungkin dikuatin A-nya. Dan tentunya kita masih menunggu di sini. XCN nampaknya mengalami sedikit gangguan teknis. Ini juga yang gue sadarin si Apa tuh? Fire ZS ubah lagi namanya jadi Iya. Fire ZS. Dia kayaknya nggak feng shui mungkin namanya. Terus kayaknya gue ganti lagi deh bro. Dia Gak bisa nih, gak bisa nih. gue ganti nama nih. Mungkin dia merasa namanya tidak membawa keberuntungan. XCN Sam gitu kan. Kok malah Tidung. Balik kali ya Fire ZS. Kadang-kadang ada begitu loh. Jadi, Ya elu. oh gua ya, bener juga. Ganti nick mulu. Tiap 30 Gua setiap hari. kali cek friend list nih siapa sih? Kok gue banyak banget dah orang kayaknya temen namanya nggak ada yang begini. Oh ternyata Bella. Buset ganti nama mulu. Masih menunggu di sini tentunya. Masih menunggu ya. Oh ada beruang ya di situ ya, gue baru tahu loh. Dan ini apa tuh? bentar, itu map Heaven kan dari layarnya? Iya ya. Itu bukan Icebox loh, itu Heaven loh. Ih, nerd juga lu. Ih konspirasi apa ini? Apakah ini konspirasi? Ya, dan nampaknya kita masih menunggu agar XCN bisa terhubung kembali. Yap. Sambil mereka latihan B-Hop ya mungkin. Gue kemarin ngeliat klip di Challengers Latin Amerika kalau nggak salah. Ada Sage B-Hop sampai nggak bisa ditembak terus tahu-tahu dia ngeklik kanan headshot orang. Dan itu di Challengers. Dan pas kameranya di orang yang dibunuh. Jadi ya ampun. B-Hopnya jago banget coy. B-Hop muter-muter door headshot. Musuhnya kayak cuma tak tok berat mati. Itu the true definition Ya, of bukan feng shui kali. Iya, itu welcome to Valorant, bro. Kayak baru pertama kali main aja. Dan untuk teman-teman yang baru aja bergabung, selamat datang. Kita sedang di Challenger Stage 2 qualifier kedua di pertandingan antara NXL versus XCN. Saat ini XCN sedang mengalami gangguan teknis nampaknya. Jadi kita masih menunggu agar XCN bisa terhubung kembali dan melanjutkan pertandingan. Sementara masih di map pertama yaitu Icebox yang merupakan map pick dari XCN sendiri. Dan skor masih 2-1, masih belum kelihatan lah nih siapa yang bakal ngegigit. Dan panjang umur, nampaknya pertandingan akan dilanjutkan kembali melihat waktu sudah dilanjutkan. Dan pemain-pemain dari XCN sudah bisa bergerak nih. Yap, detiknya udah kembali berjalan nih. Dan yang gue notice juga di sini dari Fire ZS itu cuman bisa main pakai Spectre. Yep. Dan lagi-lagi side A. Emang kayaknya nih side A tuh favorit banget sih buat XCN ya. Oh langsung dihancurin Recon ya. Bakal ada 1 kill, tapi Budimaster dan juga Flip Chuder masing-masing bakal melakukan refrag di sana. 2 untuk 1, trade yang lebih menguntungkan untuk NXL Liga Game. Wow, mereka nge-push 4 pemain ke belt. Cuman buat ngegagalin push dari XCN, sebuah push yang tidak diduga sama sekali sama XCN. Kalau misalkan kita lihat tadi positioning pemain-pemainnya tidak siap untuk melakukan reflex. Cukup terkejut dengan kehadiran Flip Chuder dari arah mid side. Dan di sini Rosafy ada wall yang sudah didirikan oleh Budimaster. Sedikit memberikan jalan sebenarnya, tapi flinch nampaknya akan tumbang di tangan Budimaster yang bahkan tidak terlihat tadi. Dan di sini Rosafy ada Recon yang menahan, toxic screen baru saja dilempar oleh Flip Chuder. Sedikit menakuti pemain-pemain dari XCN dan Frostmind sekarang mencoba membuka bersama dengan Rosafy. Drone dikeluarkan oleh Vaskalis, sudah mendapatkan informasi kalau ada 2 pemain dan sekarang mereka sudah tersandwich posisinya. Tidak ada jalan mundur tapi maju. Vaskalis berhasil mendapatkan Rosafy tapi Frostmind mampu mendapatkan reflex sekarang menjadi 2 lawan 1, 34 HP di sini. Frostmind mampukah melakukan clutch? Ada spike di tangan tapi Vaskalis dan mampu mendapatkan kill tersebut. Dan 1-3 di sini. NXL Liga Game berhasil mendapatkan pundi-pundi angka dan berhasil menekan ekonomi dari XCN. Yes, dan itu pergerakan yang bagus banget menurut gua dari NXL Liga Game ketika mereka mengetahui mungkin informasi bahwa XCN cenderung sekali ke arah side A. Mungkin secara pelan-pelan dan mereka mengejutkan banget tadi. Trade-nya juga menguntungkan banget buat NXL Liga Game. Dan menurut gua toxic screen dari seorang Flip Chuder atau seorang Viper itu sangat mengintimidasi banget sih. Itu langsung gak bisa mundur cuy. Lu harus pilih, nih kita mau maju apa mundur nih. Maju kali ya, terus ternyata dilempar. Dan ini toxic screen yang sangat OP menurut gua kalau misalkan buat anti-rush ke arah side B. Dan benar saja sebenarnya ada pergerakan dari XCN untuk bergerak ke arah B main. Tapi berhasil digagalkan sekarang. Eco round, Rosafy akan melakukan buy dengan Vandal di tangan. Crozera ada Blade Storm. Vaskalis harus berhati-hati di sini dan berhasil nge-tag. Apakah langsung di Hunter's Fury di sini nampaknya masih belum dikeluarkan. Hanya untuk mencari informasi saja.
Yes, dan ini seperti sedikit kebingungan menurut gue sendiri dari XCN karena kayak mati langkah gitu. Apalagi side B-nya juga tadi sempat ditutup tapi mereka udah sempat crossing ternyata dari Roselvi dan juga dari seorang Crozera. Mulai mencoba untuk Caution scouting here. terlebih dahulu dan sepertinya akan bermain retake sih. Kalau kita lihat dari arah side B ternyata ada Killjoy juga. Itu yang mereka nggak sadarin. Iya, itu dia. Dan Killjoy-nya main B sekarang. Iya. Dari main A 3 ronde berturut-turut, sekarang sekalinya mereka ke B ada Killjoy. Dan di sini kalau misalkan kita flip, sudah melakukan rotasi, Noisy Boy menahan saja dari dalam side. Wall masih belum dibangun, jadi nampaknya mereka berhasil masuk ke dalam side dengan selamat. Di sini 30 turret seconds sudah left. dibuka, Crozera bakal mencoba nge-close space di sini. Tapi ada Nano Swarm yang menelan begitu banyak damage dari seorang Crozera. Tersisa 37 HP dan Noisy Boy menahan di dalam side dan berhasil mendapatkan satu buah kill yang relatif gratis. Flipsider pun mampu mendapatkan Fire ZS dan itu dia smoke dari seorang Viper. Mampu meng-cancel sebuah spike plan, permainan hold yang sangat bagus dari NXL Liga Game. Itu kalau kita lihat naruh smoke-nya tepat di posisi plant default yang gak kelihatan sama sekali. Begitu masuk langsung dibuka. Dan Yes. di situ lu bisa nge-spam wallbang aja, lu nggak perlu nongol bahkan untuk nge-cancel spike plan-nya. Wow. Kayak itu udah vulnerable juga kan, kayak satu peluru kena ya juga tadi Gila, Fire men. ZS tiba-tiba kok gua hilang gitu kan, lagi nge-plan tiba-tiba udah nggak ada gitu dan Dan Nano Swarm dari Noisy Boy juga bagus banget. yes. Itu berhasil menggagalkan yang mau nge-push ke arah side. Dan di sini Flipsider melakukan ultimate ke arah side B. Akan menahan side B. Ini udah dia pasti udah bilang gak bakal lepas B-nya sama gua. Wah, ini Gua jaga B solo, lu pada kuat aja. Udah pasti nih. apa conversationnya Iya, ya di dalam itu selalu. Discord-nya. Karena Viper udah sulit banget buat nembus. Lu masuk minus gocap, dia main Phantom lagi kan. Di sini Crozera bakal coba nge-push dan Frostmine somehow berhasil melakukan Body Meister. Di sini Sayo berhasil melakukan satu kill, di trade langsung. Sekarang masih 4 lawan 4 dan Noisy Boy pun mampu mendapatkan satu kill lagi. Bermain dari arah backside. Akan menghancurkan Recon tapi terkena di sini tidak berhasil kabur dan akan tumbang di tangan Fire ZS. 3 lawan 3 sekarang. Yes, 3 lawan 3 harus melakukan retake kali ini. Sayo masih bisa mendapatkan satu kill. Dan juga ada Hunter Fury tadi tapi masih belum terkena siapapun. Sudah ada post plan situation yang mau dimainkan oleh XCN. Bakal dari Convolt juga diberikan. Oh, ada Hunter Fury balasan dari Rosso. Sayo harus tumbang. Tersisa Rosovi sendiri. 2 melawan 1 kayaknya bakal langsung di double pick aja. Langsung saja dihabiskan oleh NXL Liga Game. Dan lagi-lagi memang pertahanan dari NXL Liga Game ini kuat banget. Dan yang baru gue sadarin adalah mereka punya Viper. Mereka punya Siege juga, ada wallnya juga harus dihancurin dulu. Ada Ada Killjoy pula. Killjoy tuh, wah. Ini basically mereka main 3 Sentinel sih. Ini mereka mau farming point sih di defender sih. Menurut gua ini agent yang susunan agent yang begitu defensif. Di titik ini Rozovac udah nggak bisa ngapa-ngapain karena jarak dia Hunter Fury-nya sangat dekat dengan side. Jadi kalau misalkan dia tetap lanjutin Hunter Fury-nya, pemain-pemain dari NXL udah tinggal nge-push dia dan mendapatkan kill yang lebih mudah lagi. Tadi mencoba untuk melakukan clutch 1v2 tapi sayangnya berhasil digagalkan. 1-5 di sini NXL masih tanpa balas. XCN sudah mencoba bermain lambat, sudah mencoba bermain cepat, tapi dua-duanya masih belum membuahkan hasil. Dan di sini Toxic Screen kembali dikeluarkan di arah B main, menandakan kemungkinan besar akan ada pemain yang mungkin melakukan push. Dan di sini Vaskalis sudah tertag. Di Flipsider masih belum ketahuan dari arah green. Ada Frostmine di dalam garage dan berhasil crossing. Dan kelihatan bahunya bakal usir dengan Nano Swarm. Tapi Rosofa yang akan mampu mendapatkan kill. Tapi di titik lain ada 2 pemain XN yang tumbang di tangan pemain NXL Liga Game. Crozera bermain dari arah orange yang tidak ketahuan. Berhasil mendapatkan satu kill penting dari arah side dan tiba-tiba saja ronde ini berbalik keadaannya. XCN mungkin akan mampu mendapatkan satu angka. Crozera sudah tertag unggul, jumlah pemain harus berhati-hati di sini karena Sayo menggunakan agent yang sangat memungkinkan untuk melakukan clutch. Berhasil dapat satu tapi Crozera dengan refrag yang cepat untuk segera mendapatkan satu angka lagi bagi XCN. Iya, dan memang sayang banget sih, apalagi seorang Viper ya, yang dimiliki skillnya itu sangat mengganggu. Apalagi ketika menjadi defenders tadi harus mati di awal-awal seorang Flipsider. Jadi mereka side B-nya itu jadi kosong melompong. Jadi mungkin kayak double edge sword banget ya. Ya. Menggunakan Viper dan tadi sayang banget harus dilepas midnya Crozera dengan bebas bisa masuk sampai ke orange. Iya, somehow dia bisa masuk sejauh itu. Menurut gua agak mengejutkan karena Vaskalis kan biasanya main mid. Sekarang dia main mid, main A. Sekarang dia tadi coba nge-push bareng Flipsider dan Frostmine menurut gua cerdik banget mainnya. Dia langsung ngeluarin Nano Swarm, ngunci Flipsider dan langsung di double push sama Rosofi. Sekarang Crozera, Flipsider bakal ngisi belt nest. Flinch berhasil melakukan sayu dan udah kejepit di situ. Flipsider
akan tumbang. Begitu pula Sayo, 2 pemain A sudah tumbang. Seharusnya ini akan menjadi lebih mudah bagi XCN. Tapi kita lihat Noisy Boy masih punya lockdown. Tidak ada ultimate balasan kecuali lockdown dari Frostmine yang bisa menggagalkan lockdown dari Noisy Boy. Jadi kita lihat saja bagaimana 3 lawan 5 ini akan berakhir. Yes, dan masih coba untuk nge-hold terlebih dahulu. Pascalis sendiri akan mengeluarkan Uldron. Informasi sudah masuk. Oh, 2 pemain kena tag bahkan. Iya, itu lagi panjat pinang cuy. Lagi coba manjat kabel, tahu-tahu di tag sama drone. Budi Meister bakal bermain cheeky spot. Ada Crozera di sini tidak ngecek. Berhasil dapat 1 dan mungkin yang kedua bahkan. Dan Budi Meister berhasil menyelamatkan ronde ini. Mungkin bagi NXL Liga Game masih punya ultimate, harus sabar bermain. Karena masih ada pemain lainnya yaitu Noisy Boy. Sebuah pick yang sangat tidak perlu. Keunggulan yang berhasil di recover akan hilang kembali. Noisy Boy akan mencoba menahan angle. Dan XN akan kembali merecover keadaan tersebut. Itu udah sangat bagus bagi NXL, tapi mereka lepas keunggulan itu begitu saja. Terlalu agresif di sini. Budi Meister sudah dapat 2, ini menurut gue udah waktunya buat cabut. Udah nggak ada alasan buat nge-push lagi, karena lagi-lagi dia punya ultimate. Yes, dan mungkin itu ya, karena mungkin lagi terlalu adrenalin juga. Dan udah langsung di pre-fire aja tadi. Dan Noisy Boy 3-5 sekarang. XCN perlahan namun pasti mendekatkan jarak poin antara dirinya dan juga NXL Liga Game. Dan kita ngelihat ternyata mereka juga dari segi ekonomi nggak terlalu terbangun banget sih. Buktinya dari Noisy Boy dan juga Fazkalix harus puas dengan pistol saja. Ya ini Flixider harus berhati-hati sih, karena udah mulai ketahuan cara bermain dia dari arah garage. Dan benar saja Crozera mampu mendapatkan sang in-game leader. Crozera sendiri tertag ke 70 HP. Noisy Boy mencoba bermain dekat. Sudah tertag dengan Recon. Noisy Boy mampu mendapatkan 1 kill dengan Sheriffnya. Mencoba mendapatkan yang kedua dan nampaknya akan mundur. 4 lawan 4 sekarang. Sayo hanya bermain dengan sebuah Marshall. Budi Meister dengan Guardian. Noisy Boy memang masih punya ultimate. Budi Meister juga punya Resurrection. Tapi kemanakah pemain-pemain dari XCN akan menuju? Mereka masih sedikit galau dan di Resurrection di sini. Bermain dengan 5 lawan 4 melawan NXL Liga Game yang hanya menggunakan handgun. Harusnya XCN yang akan mampu mendapatkan ronde kali ini. Budi Meister akan bermain jauh, mencoba menunggu pemain-pemain XCN yang akan masuk ke arah side B. Dan udah ada setup juga, smoke juga udah dikeluarkan 3-3-nya dari Fire ZS. Bakal langsung dihancurin barriernya. Dan udah ketahuan juga posisinya. Tapi masih belum ada backup yang dilakukan, masih belum ada peluru yang dikeluarkan. Dan langsung saja akan melakukan planting dari seorang Flinch. Masih menunggu dulu. Karena masih ada shock dart juga tadi dikeluarkan oleh Fazkalix. Bakal ada Lear juga dan kayaknya bakal langsung dikontes nih. Kali ini sama pemain-pemain dari NXL. Udah tumbang 1 pemain dan 3 melawan 5 sekarang harus melakukan retake. Fazkalix berhasil dapat 1 dengan Sheriffnya. Dan bahkan Sayo ikut mendapatkan Marshall. Budi Meister juga mendapatkan 1 kill. Tiba-tiba saja menjadi 3 lawan 1. Apa yang terjadi di sini? Crozera dari posisi yellow. Sudah ketahuan posisinya harus melakukan clutch. 1v1 situation. Dengan low HP 32 di sini Crozera akan ngedash kembali ke side. Langsung mengeluarkan Bloodstorm-nya. Di sini kita lihat Resurrection sudah dikeluarkan. Dan wall akan pecah. Dan di sini Budi Meister hanya menggunakan sebuah Guardian. Cukup sulit tapi Budi Meister akan mampu mendapatkan kill tersebut. Crozera akan tumbang. Bagaimana XCN bisa kalah di ronde tersebut? Bahkan semesta pun bertanya-tanya. Itu kondisi yang sudah tidak mungkin kalah harusnya, Bel. Itu sih, wah itu harusnya nggak mungkin kalah. Wow. Dan mungkin saja kalau menurut gue sendiri di NXL Liga Game, itu keputusan mereka tepat banget. Langsung nyerangin mungkin dari action itu nggak nyangka sama sekali. Dan somehow itu semua dapat headshot. Wah. Itu udah kayak Dewi Fortuna ada di NXL Liga Game sih tadi. Di sini kalau misalkan kita lihat XCN lebih memilih approach untuk bermain jauh ya. Dan ternyata NXL lebih siap XCN bermain jauh daripada XCN nge-push ngambil space. Dan benar saja somehow itu beberapa impossible shot di ronde seperti itu. Sayo dapat, Budi Meister juga dapat dengan Guardiannya, Noisy Boy juga berhasil dapat dengan Sheriff, Fazkalix juga dapat kill. Itu series of unfortunate events banget sih buat XCN. Dan sekarang ekonomi mereka terpukul kembali. Karena terkena ronde yang bisa dibilang semi-thrifty lah dari NXL Liga Game. Karena itu adalah force buy round. Dan sekarang mereka yang harus terpaksa bermain dengan Sheriff dan juga Light Shield. Yap, memasuki ronde yang baru kali ini. Lagi-lagi dari XCN memang hobi sepertinya untuk scouting terlebih dahulu ke arah side A-nya. Kali ini tidak akan ada push yang dilakukan oleh NXL Liga Game.
Tapi malah side A-nya sudah benar-benar di-fortify banget. Sudah sangat-sangat diperkuat. 2 Sentinel dan juga seorang Sayo. Udah ketahuan juga posisinya. Langsung dinaikkan di sana barrier op tapi bakal langsung dihancurkan. Cuman buat ngebait utility yang dimiliki sama NXL Liga Game sih Iya. kalau menurut gua dari Asian. Iya benar, mereka pengen mancing wall itu keluar biar at least mereka masuk nggak sulit-sulit banget dan Turret udah berhasil nge-spot seorang Crozera. Sini kita lihat smoke sudah diturunkan oleh Fire ZS tapi slow or keluar di waktu yang begitu tepat. Nano Swarm juga dikeluarkan. Dan di sini kita lihat dari seorang Noisy Boy sedikit terjebak dari arah generator. Tapi pemain-pemain dari XCN approach mereka begitu lambat. Dan sudah berhasil memancing semua utility dari NXL Liga Game di side A. Sekarang mereka akan kembali ke arah side B. Dan kalau misalkan kita lihat Fire ZS hanya memiliki 1 buah smoke yang tersisa. Dan Flinch masih ada wall. Tapi mereka tidak punya banyak waktu, 24 detik di sini. Dan di sini kita lihat Flames JDR akan menjadi garda terakhir dari arah side B. 5 pemain akan masuk ke arah side B dan turret sudah dibuka. Smoke sudah turun, Fire ZS sudah berhasil menutup vision dan nampaknya Spike akan mampu di-plan. Kita lihat NXL harus melakukan 5-man retake. Crozera berhasil mendapatkan 1 kill dan mungkin saja di sini XN bisa mendapatkan 1 angka lagi sebelum kita akan melihat NXL melakukan retake. Mampukah mereka menahan posisi ini? Lockdown sudah dikeluarkan, Hunters Fury langsung. Dan di sini sudah dikeluarkan smoke dari Flames JDR. Noisy Boy mampu mendapatkan 1 kill yaitu Crozera. Dan Sayo juga bahkan mampu mendapatkan kill. Ternyata Rosafy dengan 2 killnya. Dan bahkan yang ketiga mungkin saja baru menyelamatkan ronde ini untuk XCN. Dengan 3 kill yang manis di sini Rosafy mampu menahan gempuran-gempuran dari pemain-pemain NXL. Dan tersisa seorang Vaskalis yang akan mundur dan tiba-tiba saja Thrifty dibalas Thrifty. XCN akan mendapatkan 1 angka lagi. Iya. Wow, Wow. itu step up banget. Yes, dan bagus banget pergerakan mereka juga buat ngebait dari utility-utility yang dimiliki dari arah side A. Bahkan tadi Empress juga sampai harus keluar loh dari Sayo. Dan mereka langsung rotasi secara cepat. Bahkan tadi dari Flash JDR dia juga nggak berani maju karena udah ketek sampai ke 80 HP. Iya, bahkan itu kalau nggak salah posisinya Rosafy tadi sebenarnya udah di smoke. Jadi gua nggak tahu apakah dia berdiri di dalam smoke atau di belakangnya smoke, itu nggak kelihatan tadi. Tapi ya menurut gua Rosafy tadi kayaknya nggak dicek, benar-benar kaget kalau misalkan ada Rosafy di situ sehingga 3 kill yang begitu penting bagi XCN berhasil didapatkan. Dan di sini Crozera bakal menembus wall. Kita lihat di sini nampaknya akan mencoba bermain agresif. Wall untuk menahan mid control. Sementara Crozera sudah berhasil sampai ke mid side. Fire ZS masih menahan belt andaikan ada permainan agresif dan di sini 3 pemain di A. Shock Dart sudah dikeluarkan. Kita lihat di sini Budimeister sudah siap dengan wall. Yes. Masih coba untuk melihat terlebih dahulu apakah masih ada push yang bakal dilakukan oleh teman-teman dari XCN. Lagi-lagi bermain dengan sangat lambat. Coba untuk nahan posnya aja karena cenderung dari NXL Liga Game suka melakukan jiggle atau melakukan picking. Crozera sendiri udah bener-bener deket banget. Budimeister di sini kalau timingnya nggak pas bisa serem banget dan bakal langsung dinaikin dari barriernya, bakal langsung keluarin slow off juga, langsung dihancurkan. Crozera dapat 1 pemain tapi masih belum bisa masuk, masih belum melakukan spike plan dan dari Fujidar juga bakal nge-push dari arah bilongnya. Lihat di sini nampaknya ada counter wall, tapi apakah wall itu bisa dipakai buat plan? Nampaknya nggak bisa dipakai buat plan. 30 seconds Bisakah? Nggak bisa dipakai buat plan nampaknya. Sehingga mereka harus menunggu wall itu hancur atau mereka ke sebelah kiri. Namanya sedikit blunder dari pemain-pemain XCN, tapi Crozera akan menjawab masalah tersebut dengan sebuah solusi, mendapatkan 1 kill, tapi Budimeister berhasil menahan. Sekarang Flip menjadi last man standing, harus melakukan clutch. Dia punya ultimate. Apakah akan digunakan sekarang? Hanya bermodalkan sebuah Spectre, melihat ke angle yang salah. Dan Crozera berhasil melakukan 3 kill untuk membuka side bagi XCN. 5-6 di sini NXL Liga Game. Perlahan tapi pasti dikejar. Yap. Dan tadi sebenarnya hampir terlihat ngeri. Iya, hampir itu udah deg-deg sih. Woi, wallnya salah guys. Wallnya tadi sebenarnya ada sedikit space tapi ternyata spike-nya nggak bisa masuk Iya, ya. nggak bisa ngeplan di posisi itu. Kalau nggak salah lu ngeplan pun wallnya pecah nggak sih? Jadi untungnya Crozera langsung cepat merubah rencananya, langsung dash masuk ke dalam side, buka space, dapetin kill, dan di titik itu XCN udah berhasil memporak-porandakan side A-nya yang sebenarnya dijaga sama 3 pemain. Dan Budimeister masih menahan di tempat yang sama.
Dengan wallnya di sini last round in the half untuk X Engine juga NXL Liga Game. Yes. Dan Belong sendiri udah dikontrol sama Flipsdare menggunakan ultimate-nya yaitu Viper Speed. Dan sekarang lagi-lagi side up. Bakal dengan situasi yang cukup mirip dari ronde sebelumnya, yaitu bermain dengan cukup lambat, mencoba untuk scouting terlebih dahulu. Ngelihat dulu nih kira-kira di mana saja keberadaan pemain-pemain dari NXL Liga Game. Dan barriernya bakal langsung dihancurkan juga. Ada buff juga yang diberikan oleh Brimstone tadi. Smoke juga sudah dikeluarkan, ini cuma tinggal tunggu waktu aja. Iya, dan Vascalis yang akan mampu mendapatkan trade pertama. Rosera langsung refrag, sekarang menjadi 4 lawan 4 dan Hunter's Fury dikeluarkan oleh Vascalis. Rosefy berhasil melakukan Sayo di sisi lain. Dan sekarang menjadi 3 lawan 4. Noisy Boy akan menahan dari balik toxic screen dan berhasil menahan setidaknya nge-buy beberapa waktu, sementara Flipsdare akan melakukan push dari arah mid. Resurrection dikeluarkan oleh Flinch di sini. Sayangnya Budi Meister sudah tumbang terlebih dahulu dan Flinch akan mampu melakukan refrag. Sekarang menjadi 4 lawan 2. Action harusnya ini akan menjadi ronde yang jatuh ke tangan mereka, tapi Flipsdare berhasil melakukan Crozera. Begitu pula Vascalis mampu mendapatkan Flinch di sini. Harus sabar dan bahkan Flipsdare mampu mendapatkan 1 kill lagi. Kita lihat dari seorang Rosefy akan mencoba melakukan kelas dari arah generator. Masih ada waktu bagi NXL Liga Game dan Vascalis dengan quad kill mampu menutup ronde bagi NXL Liga Game. Itu 2 lawan 4. Yes, dan Wah, berapa kali XCN kehilangan ronde dari situasi seperti ini, Bel? 2 lawan 4, 2 lawan 4. Dan mereka kecolong-kecolong. itu tadi juga bagus banget sih kalau menurutku nih dari Vascalis. Decision makingnya langsung nge-push aja, bahkan menggagalkan plan-nya. Dan itu Flipsdare pakai molinya itu udah hancur juga kan armornya. Jadi ya udah terlalu sulit sih tadi menurut gua. Bagi Rosau juga udah ketahuan juga posisinya sama Recon Bolt. Dan memasuki ronde yang baru kali ini dari NXL Liga Game. Mereka akan bermain sebagai attackers. Nah gue penasaran, kan mereka setup dari agent-agentnya ini kombo-kombonya itu lebih ke defensif ya. Jadi gue penasaran kira-kira bagaimana mereka akan bermain di attacker side-nya. Ya ini menarik karena pastinya kalau lu main Viper, smoke-nya harus lu line up di sini. Jadi kita lihat aja line up apa yang dimiliki oleh Flipsdare. Tapi sementara itu Budi Meister akan mengamankan orb. Sangat penting bagi seorang Sage untuk mengamankan orb-orb ini. Dan Spike nampaknya akan dibawa ke arah side B. Kita lihat dari Noisy Boy akan menahan flank dari arah side A. Flinch di sini bermain dari arah mid dan kita lihat di sini Poison Cloud sudah diletakkan dari arah undertube sehingga tidak ada pemain yang bisa crossing dari arah orange. FireZS masih menahan saja di dalam side. 2 pemain di A, 2 pemain di B, 1 pemain di mid, sementara Rosefy nampaknya akan melakukan line up recon tadi kalau misalkan kita lihat. Dan recon yang bagus banget dari arah belakang. Berhasil ngerekon B main. Sebuah recon yang berhasil memberikan informasi posisi dari pemain-pemain NXL Liga Game. FireZS mencoba through the smoke, mencoba peruntungan tapi masih belum menemukan siapapun. Perlahan tapi pasti NXL Liga Game sudah memasuki side B yellow. Dan smoke sudah habis, FireZS sudah tidak punya smoke cadangan dan terdik bahkan ke 69 HP. Di sini kita lihat Prince akan mampu mendapatkan 1 kill tapi Flipsdare langsung melakukan reflect dan di sini Spike akan di-plan kembali menembus wall, tertag ke 18 HP. Di sini FireZS harus berhati-hati. Dan wall sudah hancur. Sekarang post plan dilakukan oleh NXL Liga Game. Pemain-pemain dari XCN akan masuk ke dalam side. 2 di yellow, 2 dari arah B-man. Vascalis mampu mendapatkan 1 kill. FireZS mencoba mendekat dengan frenzy-nya, mampu mendapatkan Sayo. Sekarang menjadi 3 lawan 2 dan Vascalis keluar. Begitu pula Noisy Boy mampu mendapatkan 1 kill masing-masing pemain tersebut. Dan 5-8 NXL berhasil mendapatkan 1 angka lagi. Tadi sebenarnya mengetahui informasi yang didapatkan dari Recon Bolt yang dimiliki oleh Resau, mereka udah semua rotasi loh. Mereka udah memperkuat arah side B-nya. Tapi ternyata trade frag yang dimiliki oleh NXL Liga Game lebih jalan. Ya, ini susahnya lu main Brimstone di Icebox waktu defend. Lu lihat tadi FireZS ketika 2 smoke-nya keluar, NXL langsung mutusin, ya udah kita tungguin aja ini smoke-nya habis. Karena begitu smoke-nya habis, XCN bakal memiliki waktu yang cukup sulit untuk melakukan retake. Karena basically mereka udah nggak punya ada smoke untuk melakukan retake buat mungkin nutup B-main-nya atau mungkin nutup yellow-nya. Jadi itu udah dead sentence banget ketika smoke dari FireZS itu habis. Jadi ini agak berbahaya bagi XCN justru sekarang untuk bermain di defender. Karena basically smoke mereka cuma 3 dan nggak refresh. Yes.
Dan tadi udah dari recon bolt ke arah yellow, tapi nampaknya masih belum mendapatkan informasi. Budimeister sendiri masih mencoba untuk melihat dari arah dalam side-nya. Gue penasaran apakah ini bakal ada wall TikTok atau wall yang, wall seperti biasa aja yang berada di arah dalam side. Udah kena dings dari jarak sejauh itu. Tapi nampaknya masih belum bisa menumbangkan siapa-siapa. Crozera sendiri udah di-expect keberadaannya, tapi Russell masih mencoba untuk mendapatkan 1 kill. Tapi Flinch yang bisa mendapatkan Noisy Boy di sana 4 melawan 3 sekarang dengan retake. Situasi seperti ini kayaknya terlalu sulit sih kalau menurut gua. Dan Fire ZS sebagai last man standingnya tidak bisa berbuat banyak. Ronde ke-9 diamankan oleh NXT Liga Game. Ya, itu adalah ronde buangan lah istilahnya. Eco round yang membutuhkan mukjizat untuk bisa menang. Karena mereka nggak banyak nggak banyak invest. Mereka cuman ada yang beli Ghost, bahkan ada yang masih main pakai klasik, dan di titik ini udah susah banget buat ditembusin karena senjata-senjata jarak dekat Spectre. Lagi-lagi lo harus main keroyokan dan NXT Liga Game harus main sebuah kesalahan yang begitu fatal untuk bisa dimenangkan bagi XCN di ronde tadi. Dan sekarang 5-9, ini dia ronde sesungguhnya bagi XCN. Mereka akan melakukan full buy tentunya dengan full rifle, dan di sini kalau misalkan kita lihat toxic screen sudah dibangun sampai ke arah screen side. Sayo akan masuk sebagai orang pertama membuka side bagi NXT Liga Game dan bahkan menembus pertahanan sampai Crozera tumbang. Berhasil melakukan Vandal, mampu mendapatkan 1 kill. Ketika S tersebut pecah, tidak ada pemain XCN yang menduga kalau ternyata Sayo sudah siap menunggui wall tersebut pecah. Sekarang menjadi 4 lawan 3. Yes, dan ini cuma langsung post plan aja sih menurut gue dari NXT Liga Game. Masih punya Molly juga dari Flipshider. Ini terlalu sulit banget dan udah mulai melakukan diffusing dari Flinch. Udah setengah, udah lewat. Tapi kayaknya masih belum ada perlawanan dari NXT Liga Game. Apa yang terjadi? Apakah udah berhasil di diffuse tadi? Di diffuse. What? Apakah salah? Molly-nya telat. Molly dari Flipshider terlambat. Terlalu lama dia mengeluarkan Molly tersebut. Sebuah blunder yang sangat-sangat disayangkan dari NXT Liga Game. 4 lawan 2 itu. Dan kalahnya bukan karena kalah tembak, tapi karena kalah defuse. Flipshider mengeluarkan Molly yang lama. Kalau kita lihat tadi Molly-nya udah ada di bom. Flinch-nya nge-wall gak sih? Mungkin enggak, tadi kalau kita Nggak lihat, nge-wall ya? gue nggak tahu sih, gue nggak lihat. Tapi kalau misalkan tadi dari post plan-nya, post defuse-nya, ada Molly dari Flipshider. Ada Molly dari Flipshider. Gue nggak tahu apa yang terjadi. Mungkin nanti waktu sesi analis kita bisa melihat apa yang terjadi. Yep. Tapi untuk sekarang, nampaknya XCN berhasil memanfaatkan kemelut di side tadi untuk menambah 1 angka lagi. One way smoke tadi dari Flipshider cukup menarik dari arah tubnya untuk mencoba menculik seorang Flinch yang biasanya memang bermain dari arah kitchen. Tapi sekarang side B-nya ditigain, bos. Karena Fire ZS ingin nge-support dengan smoke, tapi lagi-lagi jeleknya bermain dengan Brimstone adalah ketika lu di bait smoke-nya keluar, ketika bener-bener initial setup-nya lu nggak ada smoke buat melakukan retake. Jadi Fire ZS bener-bener harus pintar-pintar mengeluarkan smoke dia. Iya, dan ini bakal main jauh sih. Dari pemain-pemain XCN bakal coba untuk nungguin aja. Dari push yang mau dilakukan oleh NXT Liga Game. Masih ada slow off dilakukan oleh Flinch. Bahkan langsung planting dari Budi. Molly coba dikeluarkan dari Fire ZS untuk mengganggu seperti yang kali ini pergerakan post plan yang ingin dimiliki oleh NXT Liga Game. Harus melakukan retake. Dari XCN, 5-man retake lebih tepatnya. Ya, di sini drone sudah dikeluarkan, dibantu juga dengan steam beacon biar lebih ngebut. Di sini mencoba mendapatkan informasi dari arah yellow. Kita lihat di sini sebuah Empress sudah dikeluarkan dari seorang Sayo. Budimeister masih punya resurrection dan ada shock dart masuk. Smoke dari Crozera juga sudah keluar. Sayo berhasil membuka dengan sebuah kill. Ada defuse keluar dari seorang Flinch. Jangan sampai berhasil di defuse kembali karena satu persatu pemain XCN mampu mendapatkan kill, dan sekali lagi NXT Liga Game kehilangan angka karena tidak ada yang membunuh diffuser 2 kali berturut-turut. Not like this. Wow. Gue nggak ngerti sih. What is happening? Terlalu lambat. Gue nggak tahu apa yang terjadi. Mungkin kita bisa lihat dari sudut pandang seperti ini. Karena lihat, itu Molly-nya udah keluar, tapi kayaknya terlambat. Molly-nya terlambat lagi. Atau mungkin bukan terlambat, tapi XCN kan dia udah nungguin di dalam side ya. Jadi langsung diserbu aja. Iya langsung, karena mungkin Flip sekarang harusnya Flip sadar, oh ini kayaknya gue di diffuse mulu lah. Apa ketika orang kelihatan langsung ditembak aja Molly-nya, karena 2 kali kayak gitu. Dia mencoba timingin Molly, tapi somehow Molly itu nggak ngenain Flinch sama sekali. Gue nggak tahu apakah dia diffuse di balik wall atau dia melakukan sesuatu, tapi yang jelas itu aneh banget. Dan Flipshider langsung membalas
dengan 2 kill cepat. Itu piercing gak sih tadi? Enggak tahu, enggak, 2 titik yang berbeda itu. Oh, cepet banget. Iya, cepat banget di 2 tempat itu. Dan Flip Zeder 3 pemain. Apa yang terjadi di sini? Satu persatu pemain dari XCN terpick. Dan sekarang tersisa 2 pemain saja, Crozera dan juga Frostmind. Iya, tersisa Crozera dan juga Frostmind. Crozera sendiri masih memiliki operator, tapi masih belum ada dentuman yang terdengar kali ini. Harus tumbang juga Frostmind, tersisa Crozera seorang diri. Kayaknya bijak banget kalau misalkan dia mau melakukan saving sih. Ya, karena tapi dia nggak punya armor juga di sini. Dia at least bisa dapetin 1 kill lah, mencoba ngeflick, tapi Sayo yang lebih cepat untuk mendapatkan kill tersebut. Gua nggak tahu apa yang terjadi di ronde ini. Basically, Flip Zeder lari-lari di side, lari-lari di map ini, ketemu orang, semua yang ketemu dia mati. Di 3 titik yang berbeda. Wow. Dan XN bener-bener no respon ke killnya Flip Zeder. Kayak ini orang kok tiba-tiba di sini polosan. Iya, dan karena kalah seperti itu, kalah di force buy ketika Crozera beli operator, mereka nggak bisa buy. Dan mereka harus bermain dengan Sheriff di sini XCN. Oh tadi Crozera tuh glass cannon ya berarti? Glass cannon dia, nggak pakai armor. Wow. Wow, ini Gila, ini semua pemain dari NXL lagi perform, sementara kalau kita lihat dari XCN, nampaknya Fire ZS sedikit kesulitan untuk mendapatkan kill. Yap. Sedikit tenggelam, bisa dibilang dari scoreboard XCN. Untuk at least map pertama ini. Yes. Karena memang kalau menurut gue sendiri, meskipun dari Fire ZS ya, dia sering pakai Brimstone. Tapi kalau dibandingin sama Omen, Omen ini lebih mengintimidasi Iya. sih. Apalagi dia punya flash kan. Karena menurut gue ultimate-nya jauh lebih berguna. Oh iya kan gede banget mapnya. Mapnya lu butuh waktu 20 detik dari side B untuk ke side A. Itu waktu yang banyak banget. Dan itu waktu yang bisa dipakai entah untuk post plan atau apa. Jadi ketika lu punya Omen, ultinya available, lu bisa nge-cut waktu post plan itu. Dan di sini XCN akan sekali lagi mencoba menahan gempuran pemain-pemain dari NXL Liga Game. Menggunakan senjata seadanya. Kita lihat dari arah Kitchen sudah menebar teror. Toxic Screen sudah dikeluarkan dari seorang Flip Zeder. Untuk setidaknya menahan push dari pemain-pemain XCN. Bahkan dikeluarin Viper Speed-nya. Untuk menahan push ini benar-benar langsung. Kayaknya nggak usah di-push deh guys. Tapi harus berhati-hati juga karena kalau main jarak dekat ini bisa mengerikan. Dan itulah dia. Masuk ke dalam smoke. Langsung minus 50. Flip Zeder dapat 2 kill. Bahkan yang ketiga dari Flip di sini. NXL Liga Game tidak terbendung. Wah itu tadi hampir nembakin temen juga tuh. Iya gila tuh udah adrenalin tuh udah semua yang bergerak ditembak sama dia. Udah kaget kali siapa itu? Apapun yang bergerak ditembak. Budi lagi jalan di kiri kayaknya. Iya. Ini orang ngapain? Shoot everything that moves. Dan wow tadi dari NXL Liga Game mereka cepet banget. Tapi tadi juga bisa dibilang ronde buangan juga sih dari Yeah. Action. Karena kan mereka cuma main sama Pistol aja. Cuma main sama Sheriff. Dan di sini kalau misalkan dari sejauh penglihatan gua, NXL Liga Game nih doyan banget ke arah side B-nya. Meskipun side B-nya tuh kayak kuat banget loh. Kayak 3 pemain, 4 pemain. Karena lagi-lagi kalau di side A, smoke yang harus dikeluarkan Brimstone paling cuma 1. Buat menahan gempuran kan, paling cuma di mid side-nya doang. Jadi mereka bisa manfaatin smoke itu berkali-kali dan Flip Zeder nge-raw pick seorang Fire ZS yang bahkan sudah nungguin Flip Zeder dari arah mid tapi langsung di-refrag sama Frostmind. Sebuah kill yang begitu penting, at least sekarang Toxic Screen tidak bisa dikeluarkan. Akan sulit bagi NXL Liga Game untuk masuk ke dalam side tanpa satu buah smoke pun. Flinch akan menghidupkan Flip Zeder, tapi Budi Meister berhasil melakukan Frostmind di sini. Ada resurrection dari seorang Budi, nampaknya akan ada misi penyelamatan di sini. Yap. Untuk menghidupkan kembali seorang Flip Zeder 4 lawan 4. 4 lawan 4 sekarang. Bermain dengan cukup lambat kali ini dari NXL Liga Game. Tapi mid-nya lihat udah dijagain sama 2 pemain. Flinch dan juga Fire ZS dapat 1 kill. Masih bisa di-refrag di sana oleh Vascalis. Dan kayaknya side A kali ini yang bakal menjadi tujuan bagi pemain-pemain NXL Liga Game. Lockdown juga sudah dibuka, jadi harus ini bisa membeli cukup waktu lah buat melakukan planting. Tapi ternyata ada Hunters Fury untuk menghancurkan lockdown tersebut. Bahkan menumbangkan 1 pemain. Tersisa last man standing dari seorang Vascalis. Masih bisa dapetin 1 pemain. 1 melawan 2 sekarang. Sudah ada 1 pemain yang mengendap-endap dari arah screens. Masih belum kelihatan tapi ternyata sudah ditunggu kehadirannya sama Crozera dari arah rafters. Sedikit tidak tenang tadi dari Vascalis. Mencoba bermain dengan waktu tapi sekali lagi XCN mampu mendapatkan angka dengan orbital strike di side A. Itulah kenapa Brimstone begitu efektif menurut gue sebenarnya di arah side A. Dia lebih bisa nahan choke point dan menurut gue kill terpenting ada di tangan Flinch.
Kalau Flinch nggak dapetin kill ke Budimeister tadi, mungkin rondenya berbeda. Karena Budimeister punya Resurrection dan kelihatan dari NXL Liga Game mereka udah bergerak ke arah mid. Dan Flinch mampu mendapatkan duel ke arah Budimeister tadi. Sekarang 8-11 akan mencoba menahan NXL di angka 11 sekarang. Kita lihat dari NXL Liga Game kembali ke arah side B. Sekarang Fire ZS akan bermain dari arah mid. Mencoba menahan 2 titik terdekat agar mungkin dia bisa melakukan rotasi cepat. Tapi dari XCN mereka masih punya lockdown, jadi mungkin bisa main retake sebenarnya. Yes. Itu Poison Cloud-nya si Flipsider di mid tuh kayak ngasih horror tersendiri gitu sih. Intimidasi banget karena tadi kayak satu round dia ada di situ, next round-nya dia ngikut teman-temannya sama dia bilang. Dan sudah ada setup yang dilakukan ke arah side B-nya. Toxic Screen juga sudah mulai dibuka, tapi kayaknya bakal menunggu cooldown terlebih dahulu. Bakal naik lagi dan kayaknya bakal melakukan planting di sini. Barrier juga udah naik. Ya, dan nampaknya akan bermain retake tentunya dengan sebuah lockdown di tangan seorang Frostmind. Dan kita lihat Recon berhasil mengenai Budimeister yang berhasil mundur. Masih ada Resurrection, ini adalah pemain yang sangat penting untuk hidup sampai ke akhir ronde. Karena jarang banget kita ngeliat Resurrection dari Budimeister. Jadi benar-benar harus sayang nyawa di sini. Kita lihat Flipsider akan masuk dari arah mid ini, dia melakukan flanking. Ada lockdown, sudah menahan, mencoba menghancurkan dan berhasil menghancurkan lockdown tersebut. Sayo berhasil melakukan Frostmind. Flipsider di sini menebar teror dari arah backstep tapi mengeluarkan pisau di posisi yang sangat tidak tepat. 2 pemain langsung mendapatkan kill. 8-11. Flipsider melakukan blunder yang sangat disayangkan. Sebenarnya dia bisa menginflict damage yang begitu besar dari posisi orange. Tapi XCN langsung datang menyerbu side, mengetahui Flipsider berada di off position untuk melakukan line up. Dan langsung saja di defuse di titik itu NXL Liga Game begitu sulit untuk menahan Spike. Iya, dan tadi juga yang gue perhatiin si Flinch itu ternyata masih selalu punya barrier orb-nya. Jadi dia nggak nge-wall tube di awal sih. Jadi dia bakal saving buat... Iya, dia save. Oh, pintar juga sih. Bahkan sebenarnya tadi menurut gue Flip nggak perlu nembak lockdown. Karena udah tipis banget waktunya. Lu tembak pun nggak ada gunanya. Atau nggak usah lari nggak sih tadi? Karena pemain-pemain NXL tuh udah jauh semua. Mendingan dia sekalian apa namanya main di ngendap-ngendap aja nggak ketahuan dari arah orange. Di sini Flipsider coba pre-fire ke arah mid. Hampir saja ketahuan dari arah tube tadi. Sekarang tidak ada informasi keberadaan Flipsider. Entah dia di tube, entah dia kembali ke mid. Tidak ada yang tahu dan XN harus berhati-hati akan hal ini. Yes, dan Rosso sudah siap dengan all drone-nya. Kayaknya ini side A-nya itu bakal main retake banget sih. Ngelihat side B-nya yang udah benar-benar dikuatin. Dan Crosshair sendiri menjaga dari arah screens. Sedangkan pemain-pemain dari NXL Liga Game 5-5-nya udah deket banget. Bahkan udah ada toxic screen juga yang dibuka sama Flipsider. Kita lihat di sini setup langsung masuk ke dalam side. Toxic screen dibangun untuk menahan retake dari arah screen. Flinch berhasil melakukan 1 kill dari seorang Flipsider. Dan Crosshair akan menembusi wall tersebut dan langsung terdelete dalam hitungan sepersekian detik. 4 lawan 4 sekarang Budimeister punya Resurrection. Apakah akan digunakan? Masih belum pernah digunakan di sini Resurrection dari Budi. Vaskalis akan menahan di side dekat. Noisy Boy berhasil melakukan 1 kill. Begitu pula Sayo. Sekarang menjadi 2 lawan 4. Fire ZS akan tumbang. Noisy Boy mampu mendapatkan kill dan sebuah hold position yang begitu kuat dari NXL Liga Game gagal ditembus oleh XCN dan match point bagi NXL Liga Game. Yes, dan lagi-lagi itu toxic screen ya. Meskipun kayaknya mungkin penonton di rumah cuma ngeliat, ya cuma ditutupin doang. Tapi tadi lu lihat gak sih Crosshair? Itu dia udah nembusin, nah masih coba nge-heal, nembusin lagi sisa 28. Iya, 1 pelor Vandal mati orang itu. Gak usah Vandal kali ya, kayak klasik mati gak sih? Klasik itu, wah ya ampun, itu bener-bener dia udah ke tag 70, nekat nembusin wall, coba ngagetin, ternyata dia yang kaget. Viper ternyata emang sesakit ini guys. Itu dia langsung terdelete 1 pelor dan coba di-leer. Rozera di sini bermain di off angle, tapi somehow masih mampu bertahan hidup. Frostmind mampu mendapatkan Vaskalis di sisi lain. What happened? Push yang gagal dari NXL Liga Game. Sebuah pertahanan yang bagus dari XCN. Operator dari Rozera membuahkan hasil. Sebuah kerjasama 1-2 yang sangat baik untuk menahan posisi green. Wow, XCN. Mereka berhasil menumbangkan 2 pemain yang punya ultimate di NXL Liga Game. 2 pemain yang begitu penting. Yes, dan RZS hanya akan menggunakan Ghost. Masih ada refrag di sana yang bisa dilakukan. 2 melawan 3 sekarang. Flipsider juga masih ada lagi. 2 melawan 3 lagi-lagi. Dan masih punya operator juga sih di sini dari Crosshair. Ya, dan di sini bakal coba nge-fake spike plan. Kita lihat di sini.
bakal bermain off angle dan Flipsider mampu mendapatkan 1 kill lagi. Menyamakan kedudukan pemain sekarang. 2 lawan 2 Sayo dan juga Flipsider akan mencoba mempertahankan posisi ini. Lear dikeluarkan. Wall sudah dibangun kembali oleh Flipsider. Crozera terkena wall dari arah 30 belt. seconds left. Harus berhati-hati karena Crozera posisinya tidak diketahui. Spike berhasil di plant, ada Viper Speed bakal dikeluarkan dan Crozera berhasil melakukan seorang Sayo di sini mencoba through the smoke dan berhasil mendapatkan 1 kill. Tersisa 1 pemain saja. Frostmine akan bermain dari arah Nest, bakal mengeluari smoke tersebut dan nampaknya akan masuk kembali. Mancing Frostmine dan Flipsider baru saja memenangkan NXL Liga Game dengan sebuah clutch yang begitu manis. Dan